Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-33. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini merupakan bagian dari setelah peristiwa Yesus ketika ia masuk ke Yerusalem yang ditulis di dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-19. Beberapa orang Yunani yang hadir di Yerusalem untuk merayakan Paskah tertarik kepada Yesus dan berniat untuk berbicara dengan Yesus. Kemudian Yesus menerangkan tentang kematiannya yang akan datang dan akibat-akibatnya. Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba, dan ia pun menyatakan bahwa kematiannya akan membawa kehidupan bagi banyak orang. Namun demikian, hatinya tetap gelisah. Dia menyatakan keprihatinannya melalui doa dan meminta Bapa untuk memuliakan namanya melalui penyalibannya. Dan seketika itu juga, sebuah suara dari sorga menjawab Yesus. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang hadir pada saat itu mendengar suara gemuruh. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa pesan sorgawi adalah untuk kepentingan mereka semua, karena waktu penghakiman akan dunia akan segera dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kematiannya di atas kayu salib, maka peristiwa kematian tersebut telah membawa kemenangan atas maut dan atas penguasa dunia, yaitu iblis. Kapan Yesus, yaitu aku akan menarik semua orang datang kepadaku,
Tidak dimaksudkan bahwa setiap orang tanpa kecuali akan beriman di dalam Dia untuk keselamatan. Jelas, banyak yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Dengan demikian, maksud yang dari perkataan Yesus ini adalah bahwa orang-orang dari semua kelompok etnis dan dari setiap bagian dunia akan ditarik kepadanya melalui pemuliaannya dalam kematian. Artinya, kata semua orang yang diucapkan oleh Yesus menunjuk kepada orang-orang di luar dari Israel, termasuk orang-orang Yunani yang sedang mencari Yesus saat itu, mendengarkan suaranya. Kemudian ketika Yesus berkata, jika aku ditinggikan dari bumi, akan menarik semua orang kepadaku." Yesus secara eksplisit mengatakan bahwa seluruh peristiwa Kristus, yaitu kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya, semuanya terkait dengan pemuliaannya di atas kayu salib dan penarikan orang-orang berdosa kepada dirinya. Oleh sebab itu, saliblah yang merupakan inti dari Injil dan kekuatan magnet dari kekristenan. Sebab tidak ada perbedaan kelas, status sosial, ras, kebangsaan, jenis kelamin ataupun kelompok usia yang dikecualikan dari penarikan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kayu salib kita menemukan keadilan Allah melalui penghakiman atas dosa. Dan di dalam kasih dan belas kasihan Allah, Allah menyatakan pengampunannya bagi orang berdosa. Di kayu saliblah Kristus membawa keselamatan bagi mereka yang percaya dan penghakiman bagi mereka yang menolak untuk percaya. Dalam hikmat dan kekudusan Allah, salib telah membuka satu-satunya jalan kepada Bapa bagi orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya Yesus berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Ular perunggu yang ditinggikan di padang gurun menjadi simbol dari penyaliban Yesus Kristus. Sebagaimana ular pada tongkat Musa ditinggikan untuk menawarkan pembebasan dan penyembuhan, demikian juga Yesus pada akhirnya akan ditinggikan di kayu salib untuk memberikan hidup yang kekal. Ular itu ditinggikan kepada sebuah tiang, sehingga seluruh Israel dapat melihatnya dan disembuhkan. Sama seperti Yesus ditinggikan di kayu salib, sehingga semua orang dapat melihat Dia dan ditarik kepadanya untuk memperoleh keselamatan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk kemuliaan salib Tuhan, di mana Tuhan telah menarik kami dan mengampuni serta menyelamatkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.